Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan Kak Deborah. Apa kabar? Baik-baik semuanya, ya. Kalian sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yang mengisahkan tentang perumpamaan dua orang yang membangun rumahnya. Yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Kira-kira yang mana yang lebih kuat ya? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, kekuatan tubuh yang Engkau berikan kepada kami. Kami dalam keadaan yang baik semua karena pemeliharaan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kepada kami supaya kami dapat mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah firman ini dapat masuk ke dalam hati kami, dapat bertumbuh, berbuah, dan biarlah juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ya Bapa yang menjadi doa permohonan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Judulnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita saksikan video dari pembacaan kita hari ini. Orang yang hendak membangun rumah, yang satu dengan susah payah menggali tanah dan menghancurkan batu demi membuat dasar yang kuat untuk rumahnya. Tapi kemudian datang seorang lain yang mengejek pekerjaan. What in the world are you doing? I'm digging the foundation for my house. Up here? The soil sits on a huge rock. It'll take you forever to dig here. Yes. Just think how strong the house will be when I'm done. Just think of all the time you'll have wasted. We'll make do somehow. Suit yourself. I'm building over here. But that soil is too sandy. You can't build on that. It isn't safe. Pish posh. I'll build on it all right. And I'll be done in half the time it takes you. Bapak yang membangun di atas pasir ingin agar pekerjaannya cepat selesai, sehingga dia mencari tanah yang mudah untuk dikelola. Dia memilih pasir karena lebih mudah untuk digali. Meski diperingatkan bahwa membangun rumah di atas pasir berbahaya, dia tetap tidak peduli. Maka mulailah mereka berdua bekerja membangun rumah. Dengan susah payah, mereka membangun rumah yang paling bagus sesuai dengan keinginan mereka. Benar saja, Bapak yang membangun rumah di atas pasir selesai lebih cepat. Tapi yang I'm kotornya kuat. done, and just in time for the rainy season. Pay no attention, boys. We're doing the right thing.
tepat sebelum hujan, bapak yang membangun rumahnya di atas batu berhasil menyelesaikan rumahnya. Lalu turunlah hujan, datanglah badai dan banjir. Lihat, karena hujan yang lebat, air sungai semakin tinggi dan meluap. Namun, bapak dengan rumah di atas batu tidak khawatir, sebab rumahnya aman di atas batu yang kokoh. Tapi, bagaimana dengan bapak yang membangun rumah di atas pasir? Don't worry, boys. The river can't hurt the rock beneath us. Stop your whining. Not a single drop has come through. It's not the roof I'm worried about. Tiba-tiba, air sungai yang meluap mulai masuk ke dalam rumah bapak itu. Karena fondasi rumah itu berada di atas pasir yang tidak kuat, sehingga air dengan mudah dapat melanda dan menggoncang rumah. Grab the rope. Don't need your help. Come on, Jack. Hold on to me. Where are you going? We can save it. Get back here. Please, please save him, please. Dengan mudah, air menghanyutkan dan menghempas serta menyapu bersih rumah yang didirikan di atas pasir yang terang. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tadi? Tuhan Yesus memberi contoh dua respon orang yang mendengar firman Tuhan. Orang pertama adalah orang pandai, karena ia mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang kuat. Ia sama seperti seorang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dan tekun setiap hari. Sedangkan orang kedua adalah orang bodoh, karena dia hanya membangun dasar rumah di atas pasir saja. Ia sama dengan seorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan dalam hidupnya dengan setia dan tekun. Pasti kita semua ingin berlaku seperti orang pandai, bukan? Rumahnya aman dan tinggal dalam rumahnya dengan aman juga. Bagaimana caranya menjadi sama dengan orang pandai? Tuhan Yesus mengajar kita bahwa kita orang pandai jika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya tiap hari dalam hidup kita dengan setia dan tekun. Nah, sekarang kita menganggap batu-batu yang besar pada dasar rumah ini adalah firman Tuhan yang pernah kita dengar. Contohnya, batu ini seumpama cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Sesudah mendengar cerita itu, kita mulai memperhatikan orang-orang di dalam kekurangan. Itu berarti kita melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Contoh yang lain, batu ini merupakan ayat hafalan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Sesudah menghafal, kalian mulai berdoa pada waktu bangun tidur, waktu mau makan,
mau belajar, dan lain-lain. Itu berarti melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Batu ini merupakan cerita tentang dua anak dengan sikap yang berbeda. Minggu lalu kita mendengarkan cerita ini ya. Setelah mendengar cerita ini, kalian menaati petunjuk firman Tuhan, juga perintah orang tua. Itu berarti kalian melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Dengan cara ini, firman Tuhan akan melekat dalam hidup kita dan tidak terpisahkan lagi. Dan kalau kita dicobai untuk hal yang tidak benar atau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita bisa berdiri tegak seperti rumah yang dibangun di atas batu. Kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik itu. Nah, sekarang kita menghafal ayat dari Yakobus 1 ayat 22a. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Adik-adik, supaya kita ingat cerita pada hari ini, ada lagu tentang orang pandai dan orang bodoh. Kita belajar bersama-sama ya. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik. Rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir yang gampang hanyut, di atas pasir yang gampang hanyut. Lalu hujan turunlah, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik. Rumah itu robohlah. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik. Rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir yang gampang hanyut, di atas pasir yang gampang hanyut. Lalu hujan turunlah, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik. Rumah itu robohlah. Bagaimana adik-adik? Bagus lagunya bukan? Kita mau seperti orang pandai yang membangun rumahnya di atas
firman Tuhan. Ya, ceritanya sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang sudah kami dengar. Kami mau jadi orang pandai, kami mau menanamkan rumah rohani kami di atas firman-Mu. Tolonglah kepada kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dengan setia dan tekun melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang sibuk dengan pekerjaan dan usaha beliau. Berkatilah apa yang dikerjakan oleh tangan beliau. Tuhan, jadikan berhasil. Begitu juga dengan kami, anak-anak-Mu, kami diberkati oleh Tuhan di dalam pelajaran kami, di dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kami di sekolah. Terima kasih banyak ya Bapak. Inilah doa permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.